Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, nabiyina al-karim al-mustafa wa mawala Muhammad ibn Abdillah, salatullahi wa salamuhu, ballaghar risalah wa addal amanah wa nasahal ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih hatta tarakana 'alal bayda lailuha kanahariha la yazigu anha illa halik. Salatullahi wa salamuhu wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin wa jihadin wa ittiba'in ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وبعد barakallahu fikum. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat-Nya kepada kita, yaitu nikmat iman wal Islam, yang mana dengan kedua nikmat tersebut kita masih diberikan kesehatan, kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkumpul di majlis yang mulia ini insyaallah taala dalam rangka mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala dan berusaha untuk mengamalkan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam kita curahkan kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya dan pengikutnya. Barakallahu fikum. Kita akan lanjutkan pembahasan kita Syarah Riyadhus Shalihin li fadilati Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Alhamdulillah, kita sudah sampai kepada pembahasan bab yang keempat, yaitu babu as-sidq, bab kejujuran. Kita masuk kepada hadis yang pertama dari sahabiul jalil Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, dari Rasul yang mulia alaihi salatu wassalam, bahwasannya beliau bersabda, inna sidqa yahdi ilal birr wa innal birra yahdi ilal jannah. Sesungguhnya kejujuran akan mengantarkan kepada kebaikan. Wa innal birra, dan kebaikan, yahdi ilal jannah, akan mengantarkan seorang kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Wa innar rajula la yasduqu hatta yuktaba indallahi siddiqan, dan seseorang yang jujur akan tetap jujur dalam perbuatan, ucapan, hatinya, hatta yuktaba indallahi siddiqan, sampai Allah mencatat dirinya sebagai seorang yang jujur. Wa innal kadhiba, dan kedustaan, yahdi ilal fujur, akan mengantarkan kepada keburukan. Wa innal fujura yahdi ilan nar, dan keburukan akan mengantarkan seorang kepada neraka Allah. Wa innar rajula, dan sesungguhnya seorang, la yakdzibu hatta yuktaba indallahi kadzdzaba, dia akan terus berdusta, akan selalu berdusta sampai Allah mencatat dirinya sebagai seorang pendusta di sini.
Hadis muttafaq alaih. Maka berkata Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, beliau menjelaskan hadis ini sesuai berkenaan dengan sabda Rasul dalam riwayat yang lain, bahwasannya beliau bersabda, alaikum bisidq, wajib bagi kalian untuk berkata, berbuat kejujuran. Fa inna sidqa yahdi ilal bir, sesungguhnya kejujuran akan mengantarkan kepada kebaikan. Wa innal birra yahdi ilal jannah, dan kebaikan akan mengantarkan seorang kepada surga Allah. Maka pertemuan yang lalu sudah kita jelaskan apa itu makna dari jujur. Itu maknanya mutabiqatul khabar lil waqi', sesuatu yang sesuai dengan kabar yang nyata. Ini dikatakan jujur. Contohnya kalau misalkan kita mengatakan hari ini adalah hari Ahad, maka ini adalah perkataan yang jujur, benar. Maka jika ada orang yang mengatakan hari ini adalah hari Senin, maka dia telah berkata dusta. Akan tapi di sini pertanyaan, kata Syekh, ada sebagian manusia atau sebagian dari kaum muslimin yang mengatakan sesungguhnya kedustaan itu akan menyelamatkan seorang. Antum paham nggak di sini? Maksudnya kadang di sini kita harus bohong, biar apa? Biar menyelamatkan diri kita dari masalah. Maka perkataan ini adalah perkataan yang batil, yang tidak sesuai dengan tuntunan Rasul yang mulia alaihi salatu wassalam. Yang benar adalah apa? Kejujuran itu akan mengantarkan kepada apa? Kebaikan dan keselamatan. Ini harga mati. Oleh karena itu, salah seorang ulama mengatakan yang dinamakan dengan sabar itu pahit. Tidak ada sabar itu manis. Ya. Semua kesabaran itu pahit, dirasakan oleh orang yang menerimanya. Begitu pula dengan kejujuran. Dan yang lebih pahit daripada keduanya adalah apa? Keikhlasan. Jadi ikhlas ini lebih pahit daripada sabar dan jujur. Akan tetapi semua yang pahit, kata beliau, akan menyembuhkan segala macam penyakit. Karena sejatinya orang yang jujur akan mendapatkan 3 keuntungan, kata beliau. Ya. Seseorang yang jujur akan mendapatkan 3 keuntungan. Keuntungan yang pertama, dia akan mendapatkan kepercayaan dari makhluk. Jadi kalau misalkan dia jujur, maka dia akan mendapatkan kepercayaan dari orang lain. Keuntungan yang kedua, dia akan mendapatkan rasa cinta kasih sesama makhluk. Maka sejatinya fitrahnya manusia itu apa? Suka sama orang-orang yang jujur. Itu udah fitrah. Dan yang ketiga, dia akan mendapatkan rasa hormat. Jadi kalau misalkan dia jujur, amanah, maka orang akan menghormatinya. Berbeda kalau misalkan dia pendusta, pembohong dan tidak amanah, maka orang apa? Akan meremehkan dan merendahkannya. Ini 3 keuntungan bagi orang-orang yang berkata dan berlaku jujur. Kemudian Syekh melanjutkan, wa'lam annal khabar yakunu bil lisan wa yakunu bil arkan. Ketahuilah bahwasannya kabar atau berita itu bisa dengan lisan, ucapan, atau bisa dengan apa? Perbuatan. Ya.
Amma bil lisan, adapun dengan ucapan, fahuwal qaulu, yaitu dengan perkataan. Wa amma bil arkan, adapun dengan perbuatan, yaitu dengan perbuatan seorang. Walakin kaifa yakunul al-kadzib bil fi'l, akan tapi bagaimana seorang itu dikatakan dusta dengan perbuatannya? Yaitu dengan apa? Idza fa'ala al-insan khilafa ma yubtinu fa hadza qad kadzib. Jika seorang berbuat sesuatu yang menyelisihi apa yang ada pada hatinya, maka ini dikatakan pendusta. Contohnya munafik, dia lisannya atau perbuatannya tidak sesuai dengan apa? Hatinya. Dia berbuat kebaikan, sholat berjamaah bersama dengan kaum muslimin, puasa, kemudian dia berkumpul dengan kaum muslimin, akan tapi hatinya dia benci dengan Islam. Ini dikatakan munafik. Menampakkan kebaikan di hadapan manusia sebagai seorang mukmin muslim, akan tapi apa? Batinnya, hatinya ini penuh dengan kebencian terhadap Islam. Ini dikatakan pendusta dia. Wal kadzib, dan dusta, kata Syekh, minal umuri al muharramah, dari segala perkara yang diharamkan oleh syariat Islam. Maka antum perhatikan di sini, bal qala ba'dul ulama, bahkan berkata sebagian dari para ulama, dusta adalah termasuk dari dosa besar. Jadi dia wajib untuk bertaubat. Antum perhatikan di sini, yang dimaksud perbedaan antara dosa besar dengan dosa kecil. Jika seorang melakukan dosa kecil, maka dia tidak harus bertaubat. Ini jika seorang melakukan dosa kecil, maka dia tidak harus bertaubat kepada Allah. Maka dia akan diampuni dengan apa? Dengan pahala amal kebaikan yang dilakukan olehnya. Dalilnya apa? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal hasanat yuzhibna as-sayyi'at", kata Allah. Sesungguhnya perbuatan baik akan menghapus segala perbuatan yang buruk. Kemudian hadis Rasul yang mulia bersabda, as-salawatul khams, antara salat 5 waktu, wal jum'ah ilal jum'ah, antara Jumat yang satu dengan Jumat yang lainnya, war Ramadan ila Ramadan, dan antara Ramadan yang satu dengan Ramadan yang lainnya, mukaffiratin fima bainahunna idza istanabati al-kabair, maka dia akan menghapus dosa-dosa yang lainnya selama dia meninggalkan dosa besar di sini. Maka Allah akan menghapuskan dosa-dosa kecil. Adapun dosa besar, maka dia wajib bertaubat. Timbul pertanyaan bagi kita, apa perbedaan antara dosa kecil dengan dosa besar? Ini yang jadi pertanyaan bagi kita. Biar kita tahu dan bisa kita memilih apakah ini dosa besar atau dosa kecil. Ya. Maka dijelaskan oleh para ulama, dinukil oleh Al-Imam Az-Zahabi dalam kitabnya Al-Kabair, yang dimaksud dengan dosa besar adalah kullu dzambin aw ma'siyatin, segala dosa dan maksiat, alladzi tawa'ada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang Allah mengancam pelakunya binar, dengan neraka Allah, maka ini dikatakan sebagai dosa besar. Contohnya apa? Zina. Ini ancamannya neraka. Kemudian membunuh dan sebagainya. Ini dikatakan dosa besar. Nah, ini perbedaan antara dosa besar dengan dosa
dosa kecil. Kemudian dusta ini, pertanyaannya, dusta ini apakah masuk ke dalam dosa besar atau dosa kecil? Maka sebagian para ulama mengatakan dusta masuk kepada dosa besar, sebagaimana Rasul yang mulia alaihi salatu wassalam mengkhabarkan dalam hadis yang sahih, Rasul mengancam pelaku dusta dengan apa? Dengan neraka. Dan seburuk-buruk dusta, kata Rasul, adalah seseorang yang dia berdusta, membuat orang lain tertawa, maka Allah akan mengancam dengan apa? Neraka wail. Rasul yang mulia bersabda, wailun lilladzi yuhaddisu fayakdzibu liyudhika bihi alqaum, wailun lahu, kata Rasul, celakalah seseorang yang dia berkata, kemudian dia berdusta untuk membuat orang tertawa dengan dustanya, dengan perkataannya, maka wailun lahu, celakalah, yaitu Allah mengancam dengan apa? Neraka wail baginya. Contohnya seperti apa di sini? Seperti pelawak, stand up komedi, atau seseorang yang dia bercanda kepada orang lain, berbohong, kemudian membuat orang lain tertawa. Ini masuk pada ancaman dari Rasul yang mulia alaihi salatu wassalam. Akan tapi ada dusta yang dibolehkan di sini. Yang kemarin kita akan jelaskan pada hari ini. Ada beberapa dusta yang dibolehkan oleh syariat yang mulia ini, termaktub dalam hadis yang sahih dari Sahih Bukhari dan Muslim. Pengecualian 3 dusta yang dibolehkan, yaitu yang pertama dalam keadaan perang. Ini boleh seseorang untuk berdusta kepada musuhnya, ini dibolehkan. Yang kedua dalam keadaan mengislah atau memperbaiki hubungan kepada sama muslim yang sedang bertikai, ini boleh seseorang berdusta. Contohnya seperti apa? Contohnya misalkan si A dan si B bertikai, kemudian si C datang kepada si A dengan mengatakan, udah maafin aja si B, ya, dia kan orangnya baik, tadi dia ngomong sama saya bahwasanya dia orangnya baik. Nah, kemudian dia memaafkan, maka ini dibolehkan. Padahal apa? Si B ini nggak pernah ngomong sama si C, ya, nggak pernah ngomong saya orangnya baik dan sebagainya, nggak pernah. Ini ditambah-tambah atau dibumbuin. Maka ini dibolehkan dalam keadaan apa? Mengislah antara kedua belah pihak kaum muslimin yang sedang dalam bertikai. Dan yang ketiga di sini apa? Dibolehkan berbohong antara suami dan istri. Ini dibolehkan berbohongnya. Suami istri boleh, kedua-duanya boleh. Boleh. Contohnya istrinya masak, kemudian masakannya apa? Keasinan. Suami boleh mengatakan masakan kamu enak, padahal asin. Ya. Ini dibolehkan ini. Ini dalam keadaan 3 hal ini dibolehkan. Ya silakan antum, kalau misalkan antum mau bilang jujur juga nggak apa-apa. Ini kan dijelaskan boleh dalam keadaan 3 hal ini. Dalam 3 hal ini kita dibolehkan berbohong. Ya, pertama dalam keadaan perang kepada musuh, yang kedua dalam keadaan mengislah antara kaum muslimin, dan yang ketiga berbohong antara suami dan istri. Akan tetapi antum perhatikan di sini, sebagian para ulama mereka menolak pendapat yang pertama yang mengatakan boleh berbohong dengan 3 hal. Sebagian para ulama pendapat yang kedua mengatakan tidak ada namanya dusta, nggak ada. Semua yang dusta itu hukumnya haram. Lantas yang 3 ini bagaimana? Kata mereka yang ketiga ini masuk kepada
hal kias atau majas, ya, kata yang bukan sebenarnya, ya, perkataan yang digunakan oleh seorang yang bukan pada sesuatu yang sebenarnya. Ini sebagian dari para ulama, atau dikatakan sebagai tauriyah di sini. Dan ini dikatakan oleh Syekh Shalih Utsaimin. Beliau berpendapat, beliau menguatkan dusta ini tidak boleh secara mutlak, kata Syekh, baik kepada istri ataupun kepada sama muslim yang sedang bertikai ataupun dalam keadaan perang. Ya. La mazahan wala jaddan, baik dalam keadaan bercanda ataupun dalam keadaan serius. Ini tidak boleh seorang berdusta. Seseorang membuat orang lain tertawa, kemudian dia mengatasnamakan syariat, mengolok-olok syariat Allah, ini lebih parah lagi, bisa mengeluarkan seorang dari keislaman. Seperti itu, ya. Jadi yang namanya berbohong ini semuanya, baik dalam syariat ataupun dalam keadaan tidak syariat. Bercanda, ya, bercanda, suasana supaya tidak kaku, ya, supaya suasana lebih happy dan sebagainya. Melontarkan candaan bohong ini masuk kepada dosa besar, kata sebagian para ulama. Masuk kepada ancaman dosa besar, yaitu neraka wail. Falhasil, maka kata Syekh, kesimpulannya di sini, dusta adalah perbuatan yang haram atau perkataan yang haram. Wala yajuzu lil insan, maka dilarang bagi manusia an yakdziba mutlaqan, dia enggak boleh berbohong kepada semuanya, baik kepada istrinya atau suami pada istrinya. Kemudian dalam mengislah perbaikan kaum muslimin atau dalam keadaan perang tidak boleh berbohong. Ya. Ini pendapat Syekh Utsaimin rahimahullahu taala. Adapun yang dikatakan tiga itu apa? Dalam keadaan tauriyah, perkataan yang bukan sebenarnya. Ataupun dalam keadaan serius, bercanda, tidak boleh berbohong. Kita masuk pada hadis yang kedua. Dari Abu Muhammad Al-Hasan ibn Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu taala anhuma, bahwasannya beliau mengatakan, hafidtu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, aku telah menghafalnya dari Rasul yang mulia, perkataan alaihi wasallam, bahwasannya beliau bersabda, da' ma yaribuka ila ma la yaribuka, tinggalkanlah sesuatu yang meragukanmu kepada sesuatu yang tidak meragukanmu. Fa inna sidqa tuma'ninah wal kadhib ribatun, kata Rasul yang mulia. Sesungguhnya kejujuran adalah ketenangan dan kedustaan adalah sesuatu yang membuat orang ragu. Ini. Jadi seseorang yang jujur tenang dia. Enggak ada beban. Orang lain mau ngomong apa terserah. Yang penting saya menyampaikan yang jujur. Tapi kalau misalkan ada kedustaan, itu di dalam hatinya pasti apa? Akan ada bertikai antara hak dan batil. Ini, apalagi sama orang yang kita kasih, orang yang kita sayangi, sama orang tua, sama anak, sama istri ataupun yang lainnya. Maka Syekh mengatakan, hadzal hadis min ahadisil arba'in an-nawawiyah. Jadi hadis ini masuk kepada hadis arba'in an-nawawiyah, termasuk dari bab wara' dan al-ihtiyat, bab wara' dan kehati-hatian. Waqad salaka ahlul ilm rahimahumullahu ta'ala fi abwabi al-fiqh hadzal maslaka wa huwal akhdhu bi janibi al-ihtiyat. Maka para ulama rahimahumullahu ta'ala memasukkan pembahasan bab ini dengan apa? Pada pembahasan bab kehati-hatian dan wara'. Wa dzakaru lidzalika asya'a katsira, dan mereka menyebutkan beberapa macam contoh. Di antaranya seseorang ini bisa masuk pada pembahasan apa? Pembahasan fikih. Jadi bab ini
dimasukkan oleh sebagian para ulama kepada pembahasan masalah fikih. Kehati-hatian. Contohnya, seseorang yang bajunya terkena najis, kata Syekh, dan dia nggak tahu apakah dia kena najisnya itu baju yang depan atau yang belakang, maka kata Syekh, apakah seseorang itu harus menghapus atau mencuci najis yang depannya saja? Dia nggak tahu nih, atau yang belakangnya saja. Maka diambil kesimpulan dari hadis ini, kejujuran itu membawa ketenangan, yaitu dengan apa? Dia menghapus atau membersihkan najis dari kedua-duanya, depan dan belakang, agar hilang dari apa? Keraguan-raguan, itu maksudnya. Begitu pula seseorang yang dia sholat, ya, seseorang yang sholat di sini, apakah dia sudah sholatnya 2 rakaat atau 3 rakaat? Bagaimana menurut antum? Misalkan ada seorang yang dia sholat isya, kemudian dia sholatnya itu mungkin dia yakin 3, tapi dia ragu, kayaknya masih 2 ini. Maka yang diambil yaitu keyakinan dia yang apa? Sedikit untuk menggenapi jumlah bilangan rakaat yang kurang. Antum paham nggak di sini maksudnya? Jadi kalau misalkan itu 4 rakaat, dia ragu apakah dia sholat 2 rakaat atau sudah 3 rakaat, maka diambil jumlah bilangan yang sedikit. Ya, dia harus menambah jumlah bilangannya lagi. Ini kejujuran dari perbuatan akan menghasilkan apa? Ketenangan. Taib. Walaupun jadi 5. Iya, walaupun jadi 5. Kalau kurang bagaimana? Sah nggak sholatnya? Kalau kurang nggak sah sholatnya. Kalau kurang seseorang sholatnya tidak sah, karena kurang dari rukunnya. Kalau lebih sah nggak? Sah dia. Sah dengan ditutup apa? Sujud sahwi. Itu dia. Lebih enak mana? Lebih enak lebih daripada kurang. Ya kan? Itu dia. Maka kalau kurang ini nggak sah sama sekali sholatnya seorang itu. Kemudian kita masuk pada hadis yang ketiga di sini. Dari Abu Sufyan radhiyallahu taala anhu, ini dalam hadis yang panjang mengkisahkan ketika beliau bertemu dengan siapa di sini? Heraklius, Raja Heraklius. Maka berkata Raja Heraklius kepada Abu Sufyan dan para sahabat yang lainnya, ini Abu Sufyan ini baru masuk Islam beliau. Heraklius mengatakan, "Famadza ya'murukum?" yakni an-Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang diperintahkan atas kalian Rasul yang mulia alaihi salatu wasallam. Faqala Abu Sufyan, maka Abu Sufyan mengatakan, qultu, yaqulu, Rasul yang mulia bersabda, u'budullaha wahdah wa la tusyriku bihi syai'a, sembahlah Allah Subhanahu wa taala yang esa dan janganlah kalian menyekutukan dirinya dengan sesuatu apapun. Watruku ma yaqulu aba'akum, dan tinggalkanlah apa yang telah dikatakan oleh bapak-bapak kalian, yaitu nenek moyang kalian. Wa ya'muruna bis shalah, dan Rasul memerintahkan kami apa? Untuk salat. Wasidq, dan memerintahkan kami untuk apa? Jujur. Wal afafi, dan Rasul memerintahkan kami untuk apa? Menjaga kesucian diri kami. Wasilah, dan Rasul memerintahkan kami untuk apa? Menyambung tali silaturahmi. Maka kesimpulan dari hadis yang mulia ini, seluruh para nabi dan rasul yang diutus di muka bumi ini, semuanya mereka menyerukan untuk menyembah Allah dan mengesahkan Allah, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Para nabi dan rasul yang Allah diutus bukan untuk apa? Meyakinkan manusia
untuk mengakui Allah adalah Rabb yang Maha Pencipta, tidak. Sekali lagi, Allah mengutus para nabi dan rasul itu bukan meyakinkan manusia agar mengakui Allah sebagai pencipta, pemberi rizki, menghidupkan, mematikan, tidak. Akan tapi apa? Allah mengutus para rasul dan nabi untuk menjelaskan kepada mereka, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ini dalilnya apa? Allah Ta'ala berfirman, "Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhiya ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun," kata Allah. Dan tidaklah kami utus dari golongan sebelummu salah seorang rasul kecuali kami wahyukan kepadanya dengan mengatakan la ilaha illa ana fa'budun, tidak ada ilah, tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah, maka sembahlah Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang lain Allah taala berfirman, wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula, dan sungguh kami telah mengutus dari setiap umat salah seorang rasul, ani'budullaha wajtanibut taghut, kata Allah. Sembahlah Allah, esakanlah Allah, tauhidkanlah Allah, mintalah hanya kepada Allah, memohonlah hanya pada Allah, dan jauhilah oleh kalian apa? Segala macam taghut. Taghut itu dijelaskan oleh para ulama, kullu ma'ubida min dunillah subhanahu wa ta'ala, segala sesuatu yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Ini dikatakan sebagai apa? Taghut. Uang bisa nggak jadi taghut? Harta bisa nggak jadi taghut? Bisa. Jadi kalau seorang itu menjadikan harta ini dari segalanya, menuhankan uang, maka dia menjadikan uang ini sebagai taghut. Kemudian watruku makana alaihi aba'akum, dan tinggalkanlah apa-apa yang ada pada bapak-bapak kalian, kata Rasul yang mulia. Ini maksudnya apa? Tinggalkanlah sesuatu yang bertentangan dengan syariat yang mulia ini. Apa yang diajarkan oleh bapak-bapak kalian ini tidak boleh kita pakai, tidak boleh kita lestarikan. Segala sesuatu yang bertentangan dengan apa? Dengan syariat, walaupun itu diajarkan oleh nenek moyang kita, maka ini tidak boleh kita lestarikan dan tidak boleh kita ajarkan atau tidak boleh kita amalkan di sini. Bukan berarti apa? Bukan berarti Islam itu melarang untuk apa? Melestarikan ajaran nenek moyang, tidak. Selama itu baik, selama itu benar, maka boleh dilestarikan, boleh diamalkan atau boleh diajarkan adat istiadat yang tidak bertentangan dengan syariat. Itu kaidahnya, ya. Sebagaimana kaidah mengatakan al-'adatu muhakkamah ma lam tukhalifi syariah. Adat istiadat itu bisa menjadi hukum dalam suatu keadaan selama dia tidak bertentangan dengan apa? Dengan syariat yang mulia ini. Contohnya, seseorang kebiasaan di suatu tempat sholat pakai sarung. Ini contohnya. Kemudian ada orang yang sholat jadi imam itu pakai celana panjang misalnya. Kebiasaannya pakai sarung di suatu tempat di masjid itu. Maka dilarang seorang itu ketika menjadi imam dia sholat menggunakan celana panjang. Itu adat, kebiasaan, adat istiadat, kebiasaan suatu tempat, suatu kaum. Maka ini bisa menjadi hukum dalam syariat Islam selama tidak bertentangan dengan syariat yang mulia. Kemudian wa kana ya'muruna bis shalah, dan Rasul memerintahkan kami untuk salat. Nah, salat ini apa? Salat dijelaskan oleh para ulama, salat adalah rukun Islam setelah syahadat. Dan dia pembeda antara muslim dan kafir. Kata Rasul. Rasul yang mulia bersabda, al-ahdul ladzi bainana
wa bainahum as-shalah faman tarakaha faqad kafar. Perbedaan ikatan antara kami dengan mereka, yaitu orang muslim dan kafir, yaitu sholat di sini. Barang siapa yang meninggalkan sholat maka dia telah kafir. Akan tapi perlu kita ketahui jamaah di sini ada dua perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan bahwasannya seorang yang dia meninggalkan sholat, baik dia dengan sengaja ataupun dengan malas dia, maka semuanya kafir, dihukumi dengan kafir kata para ulama. Sebagian yang lainnya mengatakan jika dia meninggalkan sholat karena dia ingkar, juhud, mengingkari kewajiban sholat, maka dia kafir. Kalau dia meninggalkan sholat itu tidak mengingkarinya karena malas, maka dia terjatuh dalam dosa besar saja, tidak kafir. Ini jumhur para ulama. Baik. Wa kana ya'muruna bisidq, dan Rasul memerintahkan kami untuk berlaku atau berkata jujur. Yang sudah kita bahas. Kemudian wal afaf, dan Rasul memerintahkan kami untuk apa? Menjaga kesucian diri kami, yaitu dengan dua cara. Kata para ulama, yaitu dengan cara apa? Iffatun an syahwatil farj, menjaga kesucian diri dari kemaluannya, dan menjaga kesucian diri dari apa? Dari makanannya, dari perutnya ini. Ini dua ini. Kemaluan dan apa yang masuk ke dalam perut seorang itu. Harta haram dan yang lainnya. Ini dua harus dijaga. Dan Rasul memerintahkan dalam hadis yang terakhir ini, Rasul memerintahkan kita apa? Untuk menyambung tali silaturahmi. Bagaimanakah kita bertobat dari dosa besar? Syaratnya tobat ini ada berapa? Ingat gak antum? Ada 5. Syarat tobat ada 5. Yang pertama, antum menyesali dosa yang antum lakukan, ya. Kemudian yang kedua, antum apa? Berazam untuk tidak mengerjakan dosa yang sama yang antum perbuat. Ini syarat yang kedua. Syarat yang ketiga apa? Berniat untuk berhijrah, meninggalkan dari perbuatan yang buruk kepada perbuatan yang baik, dari tempat yang buruk kepada tempat yang baik. Yang keempat apa? Ikhlas, karena Allah bertobatnya bukan karena manusia, apalagi tobatnya karena malu. Ini yang keempat. Yang kelima apa? Mencontoh mutabaah Rasul yang mulia alaihi salatu wassalam. 5 syarat ini kata para ulama, kalau dikerjakan maka diterima taubatnya. Kalau hilang salah satu dari 5, maka apa? Taubatnya pasti tidak diterima oleh Allah. Karena syarat di sini seperti itu. Syarat sahnya taubat di sini, ya, seperti itu. Taib. Wallahu taala a'la wa alam. Semoga Allah bertaufik kepada kita. Barakallahu fiikum. Seseorang itu ketika dia meninggal dunia itu, maka dilihat dari amalan akhirnya, kebiasaannya dia. Kalau dia biasa suka main catur, hobinya nongkrong-nongkrong, kongko-kongko, ngopi, main gitar di pinggir jalan, main catur sambil merokok dan sebagainya, maka kemungkinan besar dia akan meninggal dalam keadaan seperti itu. Karena Rasul yang mulia bersabda apa? Innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amal perbuatan seorang anak Adam itu dilihat dari akhirnya. Dari akhir kebiasaannya dia itu. Ya. Ya, dia kalau pas lagi dia rajin sholat ke masjid, sholat jamaah, tapi hobinya suka nongkrong di pinggir jalan, main catur, ya. Benar nggak? Di sebelahnya temennya orang yang lagi mabuk.
ngerokok. Tiba-tiba dia kena angin duduk, mati, meninggal. Di situ enak nggak kira-kira? Menurut antum mah seneng nggak antum kayak gitu ngeliatnya? Ya antum tinggal nilai sendiri. Berarti mati dalam keadaan apa dia? Husnul khotimah atau sul khotimah? Kan dilihat akhirnya. Benar nggak? Dia ridho, dia sama lingkungannya itu, tempatnya itu. Di situ ada orang munafik, ada orang kafir, ada yang ngomongin mencela menghina Islam, ya kan? Merendahkan Islam. Secara otomatis jadinya apa? Dia ikut ridho dan dia bisa murtad tanpa disadari olehnya. Antum paham? Walaupun dia rajin sholat berjamaah di masjid, seperti itu. Maka dilihat temannya, ya, dilihat dari akhir amalan ibadah yang dilakukan olehnya. Kita tutup pertemuan kali ini dengan kafar majid. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.